Troubled times into you I see. I put you first, that's all I need. All I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always here. Every now and everywhere. 'Cause it bounce so deep you live in me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Never till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oke, teman-teman, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, teman-teman. Pagi. Thank you buat teman-teman yang udah membalas sapaan saya, dan thank you juga appreciate spesial buat teman-teman yang menyalakan video, karena teman-teman saya kemarin ikut, saya kan lagi ikut tiap tahun saya ikut coaching. Jadi teman-teman saya setiap tahun tuh selalu saya ikut satu coaching pembelajaran ya. Ikut Ari Sandi, ya teman-teman mungkin ikut Tommy Syawira gitu ya, ikut Robi Oktober. Kenapa? Karena ya saya memang tahu sih saya banyak kekurangan, jadi saya masih butuh banyak belajar gitu. Nah, saya dikasih tahu sama coaching waktu itu dari, kan ini udah 4 bulan ini saya sama grup saya sama melakukan meeting seperti ini ya teman-teman ya, setiap hari Selasa malam. Tadinya Jumat malam. Sekarang saya pindah ke Selasa gitu ya. Jadi hari ini bisa sharing di tempat teman-teman ya, karena saya beberapa minggu lalu saya ambil keputusan saya rubah ke hari Selasa gitu meeting. Nah, waktu itu dia dibilang gini. Jadi di grup saya belum banyak ya leader ya. Kita di grup saya itu saya baru 5 ya, baru berlima kita leader. Di keturunan saya ada 4 orang AAD. Ya, waktu itu dibilang gini. Sama coach Tommy Syawira, dia bilang, tahu nggak bahwa dalam kepemimpinan ada yang namanya lead by example. Nah, teman-teman, memimpin dari example, memimpin dari percontohan. Dan teman-teman boleh appreciate buat teman-teman leader. Dibilang, gimana caranya, kamu mau nggak tim kamu, atau kamu nggak usah yang leader deh, yang baru mau belajar jadi leader atau niat mau jadi leader. Gimana caranya supaya orang yang kamu ajak, tim yang kamu ajak, itu bersedia ikut Zoom, bener-bener dia catat. Kamu tentunya pengen seperti itu dong, tim kamu ikut dengerin Zoom. Kan kita di sini bukan leader ya, kita kan di sini kan kita leader ya, bukan bos ya. Kalau bos kan kita bisa nyuruh-nyuruh. Nah gitu. Jadi dia bilang, terus kita nanya gimana coach caranya? Kita tanya ke Tommy Syawira gitu ya. Saya pengen dong tim saya bisa rutin ikut Zoom, mereka denger, nyatet. Dia bilang simple. Dia nanya, kamu kalau ikut Zoom, video kamu nyala nggak?
dia bilang. Kedua, kamu nyatet nggak? Yang ketiga, kamu manggut-manggut nggak pas speakernya lagi sharing? Gitu kan. Saya pikir, iya. Dia bilang, nah coba deh kamu praktekin. Mulai dari leader-leader dulu. Saat kalian ngasih percontohan, dia bilang, simple dari videonya lah, dan kamu respon apa yang di-sharingin sama speaker, tim kamu akan tahu. Dia bilang, bagaimana tim kamu mau mengikuti kamu kalau kamu sendiri aja videonya mati. Oh, appreciate dong buat J, bahkan ini J owner aja udah siap mencatat loh, teman-teman loh. Ya, teman-teman yang saya sharingkan mungkin nggak ini ya teman-teman ya, mungkin bukan yang hebat banget, teman-teman pasti nanti banyak speaker-speaker lain di luar sana yang lebih hebat dari saya, tapi saya selalu percaya sih. Kenapa saya ikut, saya selalu juga tiap minggu saya undang speaker juga teman-teman. Jadi saya tiap minggu undang speaker, teman-teman MRT gantian ya. Ya puji Tuhan di MRT ada sekitar 500-an leader, jadi saya nggak pernah kehabisan stok speaker ya untuk setiap minggu. Tapi saya selalu menyadari bahwa kenapa akhirnya tim saya mereka mau dan ikut. Ternyata simple. Saya belajar adalah ternyata itu mulai dari diri saya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, so buat teman-teman di sini yang mau timnya bertumbuh, yang mau timnya ikutan dengar, yuk sama-sama kita kasih percontohan. Oke, thank you buat ya, saya ternyata umurnya tadi nggak beda jauh ya, cuma beda 4 tahun ya bro ya. Jadi saya tadi pengen manggil Pak, katanya nanti ketuaan. Ya udah, saya panggil bro aja ya, Bro Joni. Thank you buat undangannya. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman di luar kota. Ya jadi saya tiap minggu jalan-jalan nih. Minggu lalu hari Jumat juga saya speaker di Batam, di Perudamai. Tapi secara virtual juga. Jadi bersama seluruh agent di Batam ya. Kodamai. Kebetulan saya sama Kodamai kenal dari trip, sering kita trip bareng, kemarin juga extend bareng ya. Jadi wah, akhirnya dari situ baru tuh bisa berbagi sama teman-teman di luar kota. Biasanya kalau keluar kota nih saya harus minimal luangin 3 hari gitu. Kadang-kadang kalau diundang gitu orang keluar kota gitu ya. Saya seneng banget kalau ditanya, saya seneng nggak jalan-jalan? Saya paling seneng. Tahun lalu saya sempat jadi salah satu timnya Prudential di untuk Proof It ya, teman tahu, ingat ya tahun lalu ya Proof It ya. Saya salah satu speaker Proof It yang dikirim keliling-keliling. Saya ingat banget, saya dikirim ke Lampung, ke Bali, ya sama Prudential ya ke Medan, ya keluar kota gitu, ke Bandung gitu, keliling-keliling ke Surabaya gitu untuk ngisi. Seneng nggak? Seneng. Tapi ya itu permasalahannya. Kalau saya pergi kan at least butuh 2-3 hari. Dan mulai memikirin, aduh tim saya di Jakarta gimana ya? Teman-teman bersyukur lewat pandemik ini. Hari ini saya bisa ketemu teman-teman. Tadi saya jam 7 masih siapin makan malam buat saya sendiri. Tadi saya masih siapin makan malam. Saya tadi sambil nyalain. Tadi kenapa video saya matiin waktu Sunday Punch itu saya lagi makan teman-teman. Jadi saya lagi ikut program sekarang untuk penurunan berat badan. Jadi saya lagi ikut ada dokter gizi yang saya starting. Karena sebelum PSBB berat saya itu nyaris bisa dibilang 93 sampai 94. Dikit lagi nyentuh 3 digit teman-teman. Ya bersyukur hari ini sudah nyentuh angka sekitar 83. Target saya lagi mau kejar 73. Makanya ini makannya aja ada jam-jamnya. Dan kalau nanti lihat saya minum terus teman-teman, itu karena memang saya harus minum 3 liter per hari. Jadi tadi ada kan bro yang kata bilang, beratnya 100 kilo. Nah, ini sebenarnya masa paling oke loh untuk kembali nurunin berat badan. Karena saya berasa PSBB ini 4 bulan saya di Jakarta kan lebih lama ya PSBB-nya teman-teman. Jadi saya kesempatan banget untuk saya bisa olahraga dan nurunin berat badan. Ya so far sih baru turun sekitar 9 sampai 10 kilo ya teman-teman. Nah, sebelum saya mulai, saya mau satu saya disclaim dulu. Yang pertama, teman-teman, yang saya sharingkan ini adalah yang saya alamin, yang saya dapatkan. Ya, saya mungkin belum lama ya di Prudential ya. Kalau saya baru, ini berarti masuk tahun ke-6. Nah, kalau Bro Joni udah berapa tahun, Bro? Di Pru? Saya di Prudential dari tahun 2006. 2006. Wah, sama kayak leader saya, Cilili Wijaya ya. Orang Makassar juga tuh kebetulan. Berarti Cilili kenal sih. Kenal ya Cilili Wijaya ya, kenal. Bro ya. Iya, itu leader saya gitu. Oh, kenal dari mana, Bro? Waktu itu trip juga ke Roma ya, bareng-bareng. Roma ya. Iya, dia join juga 2006 juga ya, 2006 juga. Saya direkrut sama anaknya waktu itu di 2015. Jadi teman-teman, ya ini pengalaman saya sih sebenarnya kalau dibandingin sama leadernya teman-teman kan masih ya sama
Ko Joni ya masih kalah lah sebenarnya ya untuk jam terbang. Tapi teman-teman nggak apa-apa ya. Mungkin ada 1-2 poin yang teman-teman bisa dapat, is okay gitu. Nggak usah diambil semua. Teman-teman prinsipnya adalah APBN. Ambil positif, buang negatif. Yang saya sharingkan ini adalah yang waktu itu saya terapkan. Tapi belum tentu teman-teman ini nanti sesuai dengan yang value diajarkan sama Ko Joni ataupun teman-teman punya leader yang directnya langsung. Jadi it's okay teman-teman, nggak apa-apa. Prinsipnya teman-teman kalau nggak sesuai, teman-teman kembali ke leader teman-teman. Karena pasti leader teman-teman yang paling benar. Kenapa? Karena mereka yang paling mengerti kondisi teman-teman. Oke, yang pertama seperti itu. Yang kedua, teman-teman, saya sangat senang banget kalau ada yang respon. Karena buat saya ini challenging banget ya. Saya belakangan ini sebenarnya dulu sempat awal-awal masa PSBB itu saya hampir beberapa kali dikontak orang, ayo dong, isi dong buat ini speaker. Saya hampir tolak terus. Kenapa? Saya bilang, aduh saya males. Saya bilang, saya kayak orang gila. Saya bilang, saya ngomong sendiri, saya ngoceh sendiri, saya ketawa sendiri. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya saya nggak ngerasa gila, teman-teman, ngomong sendiri? Boleh ya, saya minta bantuan, teman-teman boleh respon saya. Saya senang banget kalau dia respon. Teman-teman boleh chat ya. Teman-teman boleh chat, boleh kasih jempol, boleh langsung unmute juga mau jawab saya, itu boleh banget teman-teman. Karena saya senang banget kalau akhirnya bisa ada yang respon saya. Nah, ini kolom chatnya saya mau aktifin dulu ya biar saya bisa. Oke. Siap. Asik lagunya tadi ikut nyanyi ya. Iya, saya senang banget itu lagu One Way ya. Mungkin teman-teman yang Kristiani tahu ya. Tapi ya saya suka beatnya gitu. Bukan jadi ini teman-teman bukan ada maksud tersembunyi ya. Jadi itu memang saya suka aja sama lagunya. Kebetulan ya saya Kristiani juga. Nah teman-teman ini sedikit tentang saya ya. Saya cerita dulu, kan tak kenal maka tak sayang. Oke, ini background saya singkat aja. Saya lahir 9 Oktober 87, teman-teman. Anak kedua dari 3 bersaudara. Saya belum married, teman-teman. Jadi masih jomblo lapuk, jadi istilahnya, karena udah umur 33. Ya, papa mama pendidikan terbatas. Ya, kenapa? Ya, mama papa saya hanya lulusan SD, teman-teman. Jadi, ya bisa dibilang dua-duanya lulusan SD. Jadi bisa pendidikannya terbatas, tapi yang luar biasa dari mama papa saya, adik saya ya. Jadi yang perempuan ini yang di sebelah saya ini yang saya panain ini adik saya, ini cece saya, cici saya gitu, kakak perempuan saya gitu. Saya anak kedua dari 3. Jadi kita semua bisa dikuliahin sama orang tua, bahkan saya sama adik saya bisa lulus sampai S2. Itu yang luar biasa. Ini teman-teman kalau yang mau kenal saya boleh add Instagram saya cukup aktif di Instagram ya, di IG story segala macam. Kadang-kadang saya suka share tentang pengalaman-pengalaman klaim ataupun ide-ide selling gitu. Nah, terus saya ini cerita sedikit nih teman-teman tentang papa mama. Tadi kan saya cerita ya, papa mama pendidikan terbatas. Nah, yang luar biasa dari papa mama yang pendidikan terbatas. Nah, kenapa bisa anak-anak berubah? Ternyata jawabannya satu, karena papa mama saya mengambil satu keputusan. Siapa yang tumpah air itu ya saya juga nggak tahu tadi. Kayaknya ada yang bocor ya. Oke, seru juga nih teman-teman, lucu juga nih di sini nih ada backsound ya. Untung bukan suara flash ya tadi ya. Udah langsung di mute, bro. Oke. Nah, teman-teman yang luar biasa, papa mama saya ambil satu keputusan luar biasa. Dia percaya bahwa kalau mereka hanya bisa kuliah sampai SD karena apa? Karena masalah biaya. Yang dilakukan sama mereka adalah mereka melakukan perubahan mulai dari mereka. Mereka kerja keras, teman-teman. Jadi papa mama saya benar-benar kerja keras mereka. Mereka nggak kerja cerdas. Mereka nggak ngerti kerja cerdas. Ya orang namanya cuma lulusan SD, apapun mereka lakuin asal anak-anaknya bisa diangkat harkat dan derajatnya. Boleh dong, kasih applause dong buat orang tua saya. Jadi mereka benar-benar melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, dan ternyata keputusan itu mengubah nasib anak-anaknya. Ya, saya S2, adik saya juga S2 ya tadi ya. Adik saya psikolog sekarang, tapi sekarang AAD juga di grup saya. Apa yang terjadi? Kenapa itu semua bisa terjadi? Keputusan, teman-teman. So, teman-teman, apapun nasib teman-teman, teman-teman boleh mungkin terlahir bukan dari keluarga yang berada. Tapi teman-teman punya keputusan bisa mengubah nanti nasib keturunan setelah kita.
anak cucu kita mungkin ingin kita bisa jadi yang lebih baik ya teman-teman, tentunya ya itu dimulai dari kita dan itu yang dilakukan sama mama papa saya dan itu jadi teladan buat saya. Ya, oke, ini background saya teman-teman, saya kuliah tadi jadi S1, S2 di tempat yang sama di Jakarta. Ya teman-teman mungkin kalau di Makassar nggak tahu lah ya. Cuman kalau nama Kwi Kian Gi mungkin ada 1-2 orang yang pernah dengar ya, karena dia satu-satunya menteri di Indonesia yang masih mempertahankan 3 nama. Waktu itu dia Menteri Ekonomi. Ya, jadi saya S2 di Kwi Kian Gi School of Business, jurusan Magister Management. Kemudian waktu kuliah aktif di kegiatan pecinta alam, teman-teman. Saya suka banget naik gunung. Jadi teman-teman kalau yang mau naik gunung boleh ajak saya, teman-teman. Saya suka banget. Ini pun salah satu yang menjadi alasan hot button saya waktu saya bergabung di Prudential adalah saya pengen punya time freedom supaya saya bisa keliling dunia. Saya pengen lihat tempat-tempat terindah di seluruh dunia. Jadi lucu ya, hot buttonnya bukan soal travel, bukan ngomongin duit, teman-teman. Jadi setiap orang selalu punya hot button yang berbeda. Waktu kena di ngomongin duit, nggak kena saya. Beneran. Kenapa? Karena waktu itu juga nggak, ya di kantor lumayan ya, maksudnya jabatan, gaji juga cukup, tapi ternyata kebebasan waktu dan keinginan untuk traveling yang membuat saya bergabung ke Prudential sampai hari ini. Ini sekilas tentang saya. Pengalaman bekerja. Saya terakhir sebagai manajer di perusahaan Triputra Group. Triputra Group ini dulunya pecahan Astra. Jadi dulu saya ngurusinnya ke meja. Jadi kalau teman-teman tahu ya, dulu saya nggak ngerti sama sekali tentang asuransi. Orang saya kan dulu ngertinya kain, gitu. Saya jualan dulu kan baju. Nah, dulu saya brand manajernya, teman-teman. Jadi saya 2012 jadi manajer termuda di kantor saya. Waktu itu saya usia 25 tahun. Dan itu karena Astra Group ya, teman-teman, itu sangat bagus untuk kesejahteraan. Jadi bisa dibilang ya, kerjaan enak nggak? Enak banget, teman-teman. Income udah pasti fix tetap ya, tiap bulan kan dapet tuh, saya rajin males dapet. Kemudian yang kedua, lingkungan kerjanya enak. Kemudian income juga cukup ya teman-teman ya, saya dulu bisa nabung setengah loh dari gaji saya, setiap bulannya saya bisa tabung. Kemudian kesejahteraan, oh jangan ditanya grupnya Astra kalau kesejahteraan luar biasa teman-teman. Teman-teman mau pakai pasang softland, bersihin karang gigi, ya hal-hal kecil-kecil gitu aja ya, itu semua bisa di-cover sama perusahaan. Bahkan ya kalau kayak saya manajer ya, parkir gitu, tol, saya entertain klien gitu, saya bisa klaim. Bahkan kita untuk kendaraan pun dikasih kepemilikan. Bahkan bisa dibilang kalau saya pengen beli mobil, saya itu cukup keluar 35%-nya. 65%-nya dibayarin sama perusahaan. Udah gitu 35%-nya itu masih bisa dicicil 0% lagi 5 tahun. Nah itu. Terus mungkin teman-teman bingung, kok lu kerjaan udah enak, kenapa mau akhirnya bergabung ke Prudential, teman-teman? Nah, waktu itu saya mulai berpikir gini, kalau saya tetap bekerja di perusahaan saya, gaji memang aman, tetap. Tapi gambaran ya, waktu itu gaji saya bisa take home pay ya sekitar 14 jutaan lah take home pay. Biaya hidup saya nggak boros, teman-teman. Saya orangnya nggak boros, tapi juga nggak pelit ya. Jadi ya middle-middle lah. 1 bulan saya cukup hidup, kan saya single ya, hidup 7 jutaan sebulan tuh udah cukup kok. Cicilan rumah nggak ada, kan kebetulan orang tua juga ada rumah gitu ya. Hidup masih bareng orang tua, makan semua disediain, listrik, air nggak usah pusing gitu ya. Saya ya agak hidup mewah-mewah dikit, 7 juta sebulan habislah sendiri lah. Oke, saya masih bisa nabung setengahnya 7 juta. Kemudian saya mulai hitung, 1 tahun berarti kurang lebih saya bisa nabung 84 juta, teman-teman. Berarti kita anggaplah tambah bonus, tambah THR, saya bisa nabung 100 juta. Nah, di Jakarta, saya pengen banget punya rumah di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading itu bukan daerah elit ya di Jakarta ya, tapi juga bukan daerah jelek, ya daerah menengah lah. Mungkin kalau di sana Panakukang tuh udah termasuk daerah mahal sih ya kalau di situ ya. Di daerah mana ya? Ya mungkin kayak pinggirannya Panakukang dikit lah ya gitu ya kalau yang teman-teman Makassar ya taunya ya. Nah, saya tuh sering ke Makassar dulu karena dulu saya ngurusin pembukaan untuk showroom Valino, Harry Martin yang ada di Mall Panakukang. Nah, terus di sini saya mulai hitung, 1 tahun saya bisa tabung kurang lebih 100 juta. Itu dengan catatan saya tidak traveling mewah ya. Ya paling kalau traveling paling jauh ya bisa ke Singapura aja gitu ya, nggak ke Eropa. Terus saya tidak beli mobil mewah, ya saya nggak beli yang aneh-aneh lah. Saya bisa nabung 100 juta. Berarti kalau saya pengen punya rumah di Kelapa Gading, itu saya kurang lebih, kan harga rumahnya kurang lebih 3-4 miliar. Itu untuk
rumah ukuran 6x15. 6x15 loh teman-teman, lengkap dengan bangunan, ya bangunan baru lah. 6x15 itu bukan bangunan besar ya. Kalau di Jakarta itu kurang lebih harganya 3-4 miliar untuk daerah Kelapa Gading. Jangan aja daerah Menteng. Kalau daerah Menteng mungkin harganya bisa 7-8 miliar ya. Kan hidup di Jakarta kan mahal ya biayanya ya. Jadi di situ saya mulai berpikir, wah nggak cengli nih, nggak bisa. Kalau saya terus-terusan di sini, ini nggak akan cukup. Saya mulai cari, gua harus cari tambahan. Waktu itu pikirannya gitu aja. Saya mau cari tambahan income. Akhirnya, terus mulailah saya cari-cari. Nah, akhirnya saya ikut satu acara retret, teman-teman. Retret itu karena kebetulan saya Kristiani ya, saya ikut acara retret dan ketemulah dengan leader saya. Ini yang paling depan, teman-teman, fotonya nih yang pakai gigi kawat. Namanya Wilson. Wilson Kondana. Jadi dia adalah anak dari Lili Wijaya yang tadi ya, salah satu agency director yang ada di Makassar. Berasal dari Makassar. Dia ada tim juga kok di Makassar. Ada beberapa AAD dan AD juga di Makassar namanya gitu ya. Nah, karena udah AD senior lah. Nah, si Wilson ini umur 21 waktu itu. Jadi baru pulang dari Cina ketemu saya. Iseng lah dia ngobrol-ngobrol sama saya di acara retret itu. Ya, simpelnya cuma gara-gara dia sok kenal sok dekat. Dia SKSD. Jadi dia ajak saya selfie waktu itu. Dia ajak, ini saya sisanya ini teman-teman saya semua. Jadi dia baru balik dari Cina, habis kuliah di Cina, pulang, baru banget join jadi agent pro. Jadi bisa dibilang dia baru 2 bulan jadi agent. Dan belum pernah closing. Juga belum pernah rekrut orang. Jadi saya agent pertama yang dia rekrut, teman-teman. Umurnya 21, dia ajakin, kita selfie yuk rame-rame gitu. Nah, lucu nih, abis selesai selfie, kita orang saling kebingungan. Ini orang siapa gitu ya. Ya udah, akhirnya kan kita mau minta fotonya. Son, minta foto dong yang tadi. Gimana caranya kalau minta foto? Ya udah tukeran WhatsApp. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita di bisnis ini jangan terlalu banyak mikir. Udah gitu aja, tukeran nomor. Udah tuh saya akhirnya singkat cerita saya diajakin ke Grand Business Opportunity Prudential. Waktu diajakin, saya pribadi awalnya ditipu nih, dibohongin. Jadi sama si Wilson ini dia bilang, bro ada seminar bisnis ya, cara kuno lah. Ada seminar bisnis, dia nggak bilang itu Prudential, dia bilang lo mau ikut nggak? Jadi acaranya kalau sekarang kan pakai Zoom ya, kalau dulu kan ketemuan fisik ya. Jadi dia bilang lo mau denger nggak? Oh ya udah, saya bilang boleh. Dia bilang soalnya gue ada tiket gratis nih, temen gue udah beli tiket batal. Oh ya udah, akhirnya pagi-pagi lah. Dan hari itu saya lagi di Makassar posisinya, teman-teman, waktu dia chat saya. Karena waktu habis pulang retret itu saya ada kerjaan, saya harus ke Makassar gitu. Kerjaan kantor. Nah, dia chat saya bilang, gue masih di Makassar, gue Jumat malam baru pulang. Oh ya udah, akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa, Jumat malam lu pulang, Sabtu pagi gue jemput ya acaranya. Ya udah. Sabtu pagi dia jemput saya sama maminya naik mobil. Saya udah feeling, wah ini kalau nggak MLM asuransi nih. Udah feelingnya udah nggak enak. Udah. Dan ternyata benar, teman-teman. Waktu nyampe, saya lihat logo Prudential. Wah, saya kaget, teman-teman. Saya langsung ajak ngobrol ke si Wilson. Son, sorry ya, gue bilang ya, ini acara Prudential ya? Iya, kata si Wilson. Kok lu nggak bilang sih? Saya ngomong gitu ke dia. Nah, si Wilson ini orangnya pragmatis banget. Jadi orang yang pecinta damai ya, teman-teman tahu lah kalau orang pragma itu yang nggak banyak ngomong gitu ya. Dia cuma minta maaf doang. Emang kenapa bro kalau Prudential? Saya bilang, iya gue udah pernah jadi agent pro di tahun 2009, saya bilang. Dan saya gagal. Saya cerita kegagalan saya. Saya satu nasabah pun saya nggak dapet, teman-teman. Saya cerita ke dia. Saya satu nasabah pun nggak dapet. Dan saya bilang ke dia, gue tuh nggak cocok jalanin bisnis pro. Gue tuh nggak suka nawarin orang. Gue tuh nggak bisa nawarin orang, segala macem. Keluarlah semua cerita-cerita fiktifnya saya. Saya bilang, saya kan kerjanya di kantor brand manager, nggak pernah jualan ke meja. Saya cuma bikin konsep acara yang ngerjain SPG sama supervisor saya. Nah, akhirnya si Wilson ini apa yang terjadi waktu saya ajak dia ngomong berdua ke pojokan, dia cuma bilang, jadi gimana bro? Lo mau pulang aja. Kalau mau pulang ya udah gue anterin. Nah, teman-teman, ini kan orang kan kalau lagi kesel disiram bensin meledak. Tapi ini kan dia nggak ayo dong dengerin, lu masa nggak mau denger peluang segala macam, enggak. Dia cuma bilang ya udah apa mau gue anterin, atau lu mau gue pesenin taksi, gue yang bayarin aja taksinya. Kan teman-teman orang kalau digituin jadi nggak enak hati kan, apalagi dia udah jemput saya pagi-pagi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, ikut. Dia bilang ya udah, dia bilang denger dulu aja, dia bilang.
Kalau gitu, kalau memang ya udah, kalau ntar nggak cocok, lo nggak suka, ntar gue anterin pulang. Dia bilang, ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya denger. Nah, lucunya teman-teman, waktu saya duduk sekali lagi, kan saya udah tahu bisnis prudensial seperti apa. 2009 saya pernah jadi agent di Provision, di grupnya Kogencar waktu itu jadinya. Saya pernah dengar, saya udah tahu semuanya, saya udah pernah dengar. Tapi lucunya waktu saya duduk, malah saya kena sekali lagi teman-teman. Saya kena sekali lagi waktu ngomongin apa? Waktu ngomongin waktu. Saya berasa hidup saya selama ini, saya nggak punya waktu teman-teman. Saya pengen banget bisa traveling ke Jepang. Saya pengen bisa pergi 2 minggu nonstop nggak pulang, nggak bisa. Karena cuti maksimal cuma bisa 5 hari. Akhirnya apa yang saya lakuin? Ya udah deh, saya pikir nggak ada salahnya deh. Saya pikir ya jelek-jeleknya dapat tambahan 7 juta sebulan deh. Kan waktu itu dibilangin 5 tahun 100 juta ya. Kalau ingat BOP tahun 2014 akhir, waktu itu sekitar bulan November, soalnya November 2014 kan BOP-nya masih 5 tahun 100 juta. Saya pikir gue sih nggak ngarepin 5 tahun 100 juta. Saya pikir saya dapat 7 juta sebulan juga udah kamsial lah. Saya pikir lumayan, gaji saya 14 juta, dapat tambahan 7 juta sebulan, dapat 21 lumayan. Saya nggak kepikiran sama sekali mau full time. Saya pikir buat tambahan. Ya, terus dia bilang nanti di Prudential kita bisa punya waktu kita sendiri. Ya saya pikir ya udahlah, lihat nanti lah kalau memang benar bisa time freedom, bagus, saya bisa jalan-jalan, saya bisa berhenti kerja. Teman-teman, hanya sebatas itu motivasinya. Nggak menggebu-gebu banget di awal join. Saya pikir ya udahlah, jalanin aja, nggak ada salahnya. Coba-coba aja, iseng-iseng berhadiah. Nah, kemudian saya jalanin lah Prudential. Nah, menurut teman-teman, saya join kan akhirnya di bulan November tuh 2014. Kira-kira saya dapat closingan nggak teman-teman di November itu, bulan itu? Ayo, menurut teman-teman, saya dapat closingan nggak November, Desember? Enggak. Iya, benar teman-teman. Saya nggak dapat closingan, teman-teman. Saya udah pikir, wah, cerita lama berulang kembali nih. Saya November, Desember udah coba-coba prospek, nggak dapat closingan. Akhirnya di Januari lah, awal Januari, si Wilson nemenin saya prospek. Dia bilang, bro, lo mau gue temenin prospek nggak? Wah, saya happy banget. Saya ingat, oh iya benar. Di Prudential itu bisa kalau kita baru awal join, minta leader kita temenin kalau kita nggak closing. Si Wilson nawarin saya, bro, lu mau gue temenin nggak? Oh mau dong, saya bilang. Ya udah, gue jemput lu ya, gue temenin lu closing. Nah si Wilson ini baik banget, dia jemput saya di rumah, dia temenin saya ke daerah Mangga Besar ya waktu itu ya sekitar setengah jam lah dari rumah perjalanan, dijemputin pakai mobil dia gitu ya. Nah, saya udah happy dong. Waduh, asik nih. Gue dari kemarin prospek agak jelas. Kenapa saya nggak closing? Ya karena saya memang nggak ngerti apa yang saya sharingin. Kan saya nggak pernah ikut training lagi November-Desember itu. Karena kan saya kerja kantor ya. Jadi susah ikut. Saya pikir ini kayaknya yang Januari ini bakalan closing nih. Kenapa? Karena memang ini koko saya sendiri yang minta. Dia udah bilang, mau dong. Dia bilang, bikinin buat anak gue dana pendidikan. Nah, ini dia. Saya udah tenang aja. Ada Wilson. Gue bawa Wilson. Pokoknya nanti dia yang jelasin semua. Gue tahu beres lah. Pokoknya gue dapat closingan. Apa yang terjadi teman-teman di perjalanan? Saya tanya ke Wilson. Son, kayaknya koko gue mau buka dana pendidikan nih segala macam. Lu ngerti kan? Terus dia dengan jujur, apa yang dia bilang? Jujur sih nggak ngerti. Lah, saya kaget dong. Lu udah pernah belum sih closing nasabah? Lu kan udah lebih dulu dari gue join 2 bulan. Kan gue join November, lu join September. Lu udah pernah closing kan nasabah? Teman-teman, apa jawabannya dia? Gak pernah. Waduh. Saya bilang, waduh, cilaka 12 nih. Jadi lu ngerti gak cara ngisi SPAJ? Kan kalau dulu pakai kertas ya. Pernah gak ngisi? Gak pernah. Wah, saya bilang, ini orang modal nekat banget. Saya ngandelin dia ternyata cuman nemenin. Waduh, saya udah bilang, wah gawat nih si Wilson kagak ngerti apa-apa nih. Sampai di tempat nasabah, kita prospek. Sempat mampir ke kantornya Cilili. Jadi Cilili dulu punya kantor satelit di Jakarta. Kan saya cerita itu Cilili besarnya memang di Makassar dan Palu. Jadi dia ada kantor satelit kecil di Jakarta. Mampir lah, tanya-tanya sama adminnya dulu. Wah, sama adminnya so tahu, baru join 3 bulan. Sebelumnya nggak pernah join di asuransi. Saya disuruh minta dokumen banyak banget, sampai akte nikah, kartu keluarga, akte lahir, fotokopi KTP halaman depan belakang, kartu kredit depan belakang, banyak banget dia. Terus saya minta dia printin proposal.
saya bilang bikin dana pendidikan, itu juga dia nggak ngerti, akhirnya dia kasihnya kesehatan ya teman-teman ya. Ya biasa ya, kayak mungkin zaman dulu seperti itu ya. Cilili posisi di Makassar lagi kan, saya mau minta tolong siapa gitu ya. Nggak ada leader di Jakarta selain Cilili gitu ya. Ya udah akhirnya modal nekat. Nah, terus sampai di situ, sampai di tempatnya, teman-teman, itu dia luar biasanya. Saya closing teman-teman sama si Wilson. Tapi tahu nggak kita di sana sampai jam berapa? Sampai jam 2 subuh, teman-teman. Kenapa bisa sampai jam 2 subuh? Nasabahnya ketiduran, teman-teman. Jadi, karena saya minta dokumen kebanyakan, dia turun naik, capek kali ya. Jadi, itu kan istrinya koko saya. Ci, minta akte lahir. Ci, minta akte nikah. Minta KTP suami, minta KTP lu. Minta semua. Pokoknya udah kayak mau bikin ini deh. Udah kayak mau bikin surat waris deh. Banyak banget yang saya minta. Dia capek kali ya. Pas terakhir anaknya nangis, dia bilang, gue tidurin anak bentar ya. Dia ketiduran sampai jam 2 subuh. Untung aja masih bangun loh. Jadi iya benar, ini kayak sensus penduduk bro, bener kita semua dokumen diminta. Nah, untung aja koko saya, singkat cerita koko saya waktu itu lagi lembur banget dan dia pulang. Untung dia pulang, kalau nggak saya sampai jam 6 subuh atau sampai jam 7 pagi kali ya, mana besoknya harus kerja. Tapi kan saya nggak mungkin pulang, karena kalau saya pulang nanti rumah itu nggak ada yang kunci. Nanti si Cici kemalingan gimana rumahnya gitu kan. Jadi mau bangunin nggak bangun-bangun. Teman-teman, pengalaman closing pertama kacau teman-teman. Tapi apa yang saya pelajarin dari kejadian itu? Saya belajar bahwa saya punya leader yang luar biasa. Leader saya ini keren banget teman-teman. Dia flat, orangnya flat banget, datar banget. Jadi kita lagi ketiduran, nasabah lagi ketiduran, capek. Saya bilang, kita ngapain? Tahu nggak teman-teman dia ngajak saya ngapain? Dia ajak saya doa. Yuk kita rosario bareng yuk. Jadi di agama Katolik itu ada rosario ya. Dia ajak saya rosario bareng. Saya bilang gila ya, orang jam 1 subuh ngantuk-ngantuk. Saya diajak rosario sama dia, katanya biar ini. Saya bilang, saya nolak nggak mungkin. Nanti saya dikutuk Tuhan gitu kan. Mana pulang retret lagi kan. Ya saya bilang ini nggak salah nih, memang dapat leader dari tempat retret gitu ya. Nah saya diajak rosario bareng. Tapi saya lihat ada satu yang luar biasa dari leader saya. Saya lihat ada satu ketulusan dan kebaikan hati yang luar biasa. Dari situ saya langsung bilang, Son, gue mau serius. Saya bilang, gue mau serius, gue mau jalanin pro. Di perjalanan pulang, dia bilang, congrats ya Di, akhirnya lu closing case perdana gitu. Saya melihat dia sambil ngeledek. Iya ya Son, ya lu aja belum pernah closing gitu ya. Kayaknya kurang ajar juga ya saya ngomong gitu ya. Tapi dia nggak tersinggung, dia cuma ketawa. Dia kasih saya hadiah. Waktu itu dia kasih saya 1 pulpen. Dia bilang, bro, nih, pulpen ini buat lo yang tadi buat isi SPAJ. Karena dia lihat, saya kan nggak punya pulpen yang bisa dihapus. Dia punya tuh pulpen, tahu ya, zaman dulu kan kita SPAJ harus pakai pulpen yang bisa dihapus. Dia bilang, nih pulpen gue buat lu hadiah, karena lu closing. Gue bilang, jangan, ntar gue beli aja. Nggak apa-apa, ntar gue bisa beli lagi. Ini pulpen dari lu. Saya bilang ke dia, oke Son, gue mau bayar kebaikan lu. Gue bilang, gue closing nanti minimal 10 case lagi ya, pakai pulpen ini. Saya bilang, minimal gue bayar lu pakai 10 case lagi. Saya bilang gitu. Terus si Wilson cuma bilang, nggak apa-apa bro, santai aja, ini gue kasih tulus lah buat lo gitu intinya. Teman-teman, saya melihat ada satu kebaikan yang luar biasa. Teman-teman tahu nggak, gara-gara satu pulpen, pemberian kecil yang sederhana, pulpen itu harganya paling 20-an ribu ya, teman-teman tahu ya, pen friksi yang bisa dihapus itu ya. Saya udah total sampai hari ini, SPAJ, case yang sudah saya issuekan, untuk grup saya aja, saya kemarin itu udah hampir 700-an case teman-teman. Cuman gara-gara satu perbuatan baik kecil. 700-an case sudah saya belikan, dari janji cuma berapa? Cuma 10 teman-teman janjinya. Kenapa? Itu ada satu yang saya dapat dari ini. Saya pribadi ada 230-an nasabah ya, sama grup kan, saya sama adik saya segala macam ya, kalau di total adalah 700-an nasabah. Nah ini teman-teman, apa yang saya pelajarin? People don't care how much you know until they know how much you care. Teman-teman, mungkin di sini banyak teman-teman yang baru ya, yang baru bergabung ya. Mungkin teman-teman nggak pede, gimana gue bisa ngerekrut orang? Gue aja belum ngerasain income-nya, gue aja belum pernah closing, gue aja masih agent. Gimana gue bisa dapat orang bagus? Siapa orang yang mau denger gue? Teman-teman, ada satu nilai yang luar biasa yang orang bisa rasain. Itu nilai kebaikan. Teman-teman, kalau orang tahu, kita kan manusia, berhubungan dengan manusia. Saat kita merekrut, orang tahu kok, mana orang yang tulus, mana orang yang ada maunya. Mana orang yang mau untuk kebaikan kita, mana yang cuma mau untuk kepentingan dia. Dan yang saya pelajarin, akhirnya ini, orang kadang-kadang nggak peduli kok seberapa banyak Anda tahu.
tapi seberapa banyak Anda peduli sama mereka. Dan saya melihat si Wilson itu sangat peduli sama saya. Tengah malam jam 2, saya bilang, Son, lu ngantuk gak? Sini gue nyetir aja mobil lu. Gue nyetir lu di samping. Nggak usah bro, lu kan besok pagi mesti kerja. Udah nggak apa-apa, gue aja yang nyetir. Karena kan saya masih kerja kantoran ya waktu itu ya. Saya sampai UM. Sampai UM, mau naik SUM, saya masih kerja kantoran, teman-teman. Di situ saya melihat ada satu kebaikan hati, dan di situ yang menyentuh saya. Dan saya bilang, bro, kita promosi UM ya bareng-bareng ya, promosi AAD waktu itu, AAD bareng-bareng ya, kita berjuang bareng. Oke, setuju gitu, dan terjadilah hari itu. Kemudian apakah semuanya berjalan mulus? Enggak. Kenapa? Karena saya masih menjalani 2 pekerjaan. Waktu itu saya masih nggak berani ninggalin pekerjaan saya sebagai manajer. Jadi selama 1 tahun, dari Januari sampai Desember, saya part-time, teman-teman. Tapi orang bilang, oke, part-time nggak apa-apa, yang penting full heart. Menurut saya, part-time oke. Teman-teman full heart bagus, tapi ada satu yang lebih penting, yaitu full commitment. Karena komitmen itu lebih mahal harganya daripada cinta. Kenapa? Saya ambil contoh nih, teman-teman tahu nggak orang yang udah nikah 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, saya nanya, apakah rasa cintanya masih sama kayak waktu pertama kali ketemu? Pasti rasa cintanya itu sudah kecampur sama apa? Sama komitmen. Waktu itu apakah saya selalu merasa saya fall in love sama Prudential? Enggak, teman-teman. Ya enggak, kenapa? Ada saat-saatnya saya capek. Pulang kantor kan pengennya istirahat, pulang, udah malam. Tapi saya udah komit bahwa saya akan promosi. Jadi ya saya harus promosi. Jadi waktu itu kondisinya gini, kan saya masih office hour saya Senin sampai Jumat, kadang-kadang Sabtu. Masuk jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya pegang 3 brand dan pegang project juga luar kota, Indonesia sama Malaysia. Berarti sebenarnya cukup hektik ya pekerjaan saya ya. Sisa waktu kerja saya officially 3-4 jam per hari. Dan saya kadang-kadang prospek keluar kota. Jadi teman-teman itu bisa sampai 1,5 jam perjalanan. Dari pulang kantor saya bela-belain jam 7 gitu, saya jalan, ntar nyampe Bogor jam 9 gitu. Jadi kalau teman-teman keluar kota lah ya, bayangin untuk kejar prospekan. Jadi, dan waktu itu kan maminya si Wilson itu kan leadernya orang Bali. Jadi waktu itu sempat tahun itu kita seperti tidak punya agency. Jadi tahun pertama saya itu saya nggak punya agency karena saya harus submit case itu ke pusat. Kenapa? Karena kan waktu itu kita ya bisa dibilang belum ada kantor lah, masih satelit dan leadernya cuma 1. Karena grupnya Mami Wilson kan di luar kota. Dan maminya si Wilson juga seringnya di Makassar karena timnya kan gede di Makassar kan. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Ya udah, dengan resource yang terbatas, ya udah kadang-kadang kalau submit saya harus submit sendiri, kadang-kadang ngantri bareng kurir-kurir. Saya mau rekrut agent, mau nggak mau harus ikut training ke pusat, ke Kokas, Kota Kasablanka. Kenapa? Karena kan nggak ada leader di Jakarta yang punya lisensi untuk ngajar dulu namanya, kalau sekarang ngajar My First Case, kalau dulu kan untuk Fast Start. Ya itu yang terjadi. Tapi akhirnya teman-teman, Tuhan jawab untuk orang-orang yang berjuang. Di tengah hektiknya saya jalanin 2 pekerjaan, saya promosi teman-teman di tahun 2015. Dan saya baru confirm itu di 31 Desember jam 7 malam. Jadi saya bekerja benar-benar full 365 hari, teman-teman. Jadi dari Januari sampai Desember. Nah, kira-kira menurut teman-teman saya dapat prestasi apa? Ayo. Prestasi apa yang saya dapat? Waktu itu saya masih 2 kerjaan. Boleh di-unmute. Kira-kira saya dapat prestasi apa tahun itu? Promosi UM. Promosi UM, betul. Selain itu apa lagi bro kira-kira? Star Club. Star Club. Saya nggak pernah Star Club loh. Kan ada di profil saya. Saya cuma pernah 4 kali PCC sama 1 kali double Star Club. Iya, PCC menurut Star Club. Bukan Star Club malah. Saya kan belum pernah Star Club. Sama Rookie Club saya juga pernah. Ayo kira-kira teman-teman, prestasinya apa? Rookie. Rookie. Kira-kira saya dapat Bali nggak teman-teman? Aum Bali. Dulu kan ada Aum Bali tuh. Hadiah Bali. Dapat. Enggak dapat. Enggak. Nah, teman-teman, saya promosi pas-pasan, teman-teman. Jadi waktu itu syarat kalau AAD kan 400 juta. Kalau dulu kan UM 300 juta, saya promosi dengan API pas 303 juta. 303. Jadi nggak dapat Bali, nggak dapat Bangkok, boro-boro Star Club, teman-teman. Naiknya ngepas. Jadi naiknya ngepas. Jadi UM-nya itu bukan unit manager. Untung masih jadi manager. Apalagi saya nggak jadi manajer, teman-teman. Jadi untung manajer. Nah, itu, teman-teman. Saya berjuang 1 tahun full, saya merasa saya sudah melakukan pekerjaan yang rajin, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya pikir it's okay. Saya tidak perlu menjadi yang terbaik. It's okay kok. Saya mungkin nggak dapat Star Club, saya nggak dapat Rookie, nggak dapat Bangkok, nggak dapat Bali. Tapi satu yang saya tidak sesalin, saya sudah melakukan bagian saya. Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya tiap hari ketemu orang.
Tapi ya nggak promo, ya closing-nya kecil-kecil teman-teman. Closing-nya 500.000, 400.000 gitu ya, 700.000 gitu. Tapi nggak apa-apa, saya udah ngelakuin bagian saya gitu. Dapat bisa dibilang lebih banyak ditolaknya apa diterima? Ya pasti ditolaknya, kan tiap hari ketemu orang satu, bayangin aja. Tiap hari ketemu orang satu, cuman nutup 300 juta. Case-nya waktu itu 30-an doang, 30-an case. Berarti sebenarnya saya bukan agent, bukan orang hebat ya teman-teman ya. Jadi saya pun memulai dari bawah. Saya pun ngerasain kok susah-susahnya ditolaknya, lebih banyak ditolaknya teman-teman. Jadi di balik sini semua ada ceritanya teman-teman. Tapi kenapa saya bersyukur tahun ini adalah satu-satunya tahun di Prudential saya tidak terima penghargaan apapun. Jadi saya tidak ada penghargaan apapun di tahun ini. Tapi kenapa tahun ini saya selalu banggakan? Kalau saya sharing, saya pasti cerita paling lama di bagian ini. Yang bagian lain saya nggak terlalu banyak cerita. Kenapa? Karena saya percaya ini adalah fondasi yang membentuk saya. Odi bisa jadi Odi yang di hari ini karena Odi yang dibentuk waktu posisi agent. So, teman-teman, masa-masa agent adalah masa-masa yang teman-teman boleh nikmatin. Teman-teman harus nikmatin. Karena di masa-masa itu fondasi kita dibuat. Ibaratnya satu gedung, kalau mau dibuat tinggi ke atas, apa yang paling penting? Dia harus bisa punya fondasi yang dalam ke bawah. Dan itu. Kenapa saya sangat menghargai dan menikmati masa-masa saya menjadi agent. So, buat teman-teman di sini lebih di room chat ini lebih banyak agent apa leader nih, Bro Joni? Lebih banyak agent apa leader? Saat ini lebih banyak agent. Lebih banyak agent. Ya. Oke, teman-teman agent, yuk nikmatin momen-momen ini. Karena nanti teman-teman waktu flashback ke belakang, teman-teman akan bersyukur teman-teman mengalami masa-masa mungkin yang tidak mudah waktu agent. Karena bukan teman-teman aja, saya juga yang udah sekarang mungkin kok enak ya sekarang bisa gampang banget bisa dapetin PCC, gampang banget bisa dapetin double star club gitu ya. Tapi ingat teman-teman, dulunya juga saya berawal dari kayak gini kok. Nikmatin aja dulu prosesnya gitu. Dan ini saya mau cerita apa yang terjadi ya ini. Waktu itu yang saya belajar ada dua rasa sakit. Yang pertama the pain of discipline, yang kedua the pain of regret. Ini selalu saya ingat. Jadi saya ingat lebih baik saya menderita sakit karena disiplin. Karena saya tiap hari ketemu orang. Walaupun mungkin saya udah ngerasa, aduh ini gue ngapain sih pulang kantor, ngantuk-ngantuk, harusnya gue pulang, bisa nge-gym, atau bisa nonton. Kenapa gue harus prospek gitu ya. Tapi buat saya itu lebih baik daripada pain of regret. Saya udah janji mau promosi, saya kagak promosi. Kan sedih ya teman-teman ya. Itu. Dan apa yang terjadi dari sini yaitu tadi, saya promosi UM di Januari 2016 tanpa prestasi apapun. Cuman promosi aja. Hanya promosi. Tapi saya bersyukur bahwa saya percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ini satu pegangan saya. Saya percaya hasil dan kerja keras saya di tahun pertama saya, walaupun saya tidak dapat prestasi, tapi Tuhan membuat itu semua indah pada waktunya. Apa yang terjadi teman-teman? Di tahun-tahun berikutnya, kerja keras itu ada bayarannya kok teman-teman. Ini 2016, 17, 18 ya saya dapat PCC 2 kali juga ya, PCC agent, PCC leader gitu. Itu kenapa? Dapat ya MYLC ya kayak tahun ini aja puji Tuhan 2020 walaupun saya work from home ya, direct kan kita nggak bisa terlalu aktif juga ya keluar ya, tapi direct unit saya lihat kemarin sudah 750-an juta gitu ya dari tim. Meet the Leader Challenge juga kemarin juga sudah dapat gitu. Kenapa semuanya ini? Ini adalah akibat dari saya di 2015 tidak menyerah. Bayangin loh kalau 2015 saya menyerah teman-teman, ini nggak ada nih ceritanya PCC di sini. So teman-teman, dulu saya merasa Star Club aja barang mewah. Kenapa saya bisa mencapai PCC akhirnya di tahun 2018, PCC Agent, PCC Leader, 2019 juga PCC Agent, PCC Leader. Kenapa? Karena saya melayakkan diri saya untuk menerima itu semua. Dan teman-teman, ini ada prosesnya. So, nikmatin prosesnya. Saya nggak akan cerita banyak, kenapa? Karena ini sudah, ibaratnya ini hanyalah pengulangan. Ini adalah pengulangan atas kerja keras. Cuman, karena saya bertahan, saya bisa capai ini semua. So, teman-teman nikmatin yuk prosesnya untuk teman-teman yang agent. Nanti ada momennya juga teman-teman akan menikmati. Dan ini saya pelajari bahwa the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Jadi, ya itu aja tantangannya. Kalau sekarang saya bingung ya. Kalau saya mau ngelawan di MRT kan itu teman-teman mungkin nama besar MRT Group ya udah pada dengar semua ya. Di situ kan orang-orang
sadis-sadisnya ada semua di situ. Agency of the Year aja bertahun-tahun dari situ terus ya, udah 3 tahun berturut-turut ya, dari sini terus. Berarti kan ada Thompson Lau di situ, ada Ferry Irawan, ada Hadi Santoso, ada Ci Iran ya, orang-orang hebat semua ada di situ. Saya mau fight lawan mereka, ya biar saya levelnya PCC, tapi mereka levelnya udah PC, udah top agent nasional. Jadi udah beda level. Jadi siapa yang saya bisa compare? Ya saya bisa compare adalah Odi di tahun sebelumnya. Target saya adalah Odi harus lebih baik dari Odi di tahun lalu. Itu aja. Jadi kalau tahun lalu saya cuma bisa promosiin, 2018 saya promosiin 3. 2019 saya jelek, teman-teman. Saya cuma promosiin 1. Tahun ini berarti saya harus 3. Kenapa? Saya harus lebih baik lagi dari tahun lalu. Teman-teman nggak usah silau ngeliat prestasi orang. Teman-teman nggak usah pusing ngeliat, kok sih ini bisa ya PCC, bisa Star Club. Nggak usah bingung, nggak usah silau ngeliatin mereka. Itu udah ada jatahnya masing-masing. Teman-teman cukup lebih baik aja dari teman-teman yang di bulan lalu. Teman-teman, produksi bulan ini lebih bagus dari produksi bulan lalu. Produksi bulan depan harus lebih bagus lagi dari bulan ini. Udah, lawannya itu aja. Lawannya diri sendiri. Karena kalau kita lawan diri sendiri itu lebih clear. Kenapa? Kita lawan malesnya kita. Kita lawan manja-manjanya kita. Dan teman-teman nikmatin prosesnya. Boleh, ini teman-teman ada satu cerita tentang tragedi lawan history. Teman-teman yang agent, saya tahu teman-teman pasti mengalami masa-masa yang nggak enak saat ini ya. Aduh, gue chat orang dicuekin. Gue ngobrol sama orang ya, kok mereka jawabannya nggak enak ya, sini segala macem, chat di read doang. Udah jauh-jauh berangkat sampai sana ketemu orangnya nggak jadi ketemu. Teman-teman, itu semua adalah tragedi, hal-hal yang nggak enak. Saya mengalami case yang jauh lebih banyak yang dari sini. Saya pernah tahun pertama ya, teman-teman bayangin, orang yang case-nya kecil-kecil, case-nya 500.000, 700.000, tiba-tiba dapat case 7 juta sebulan. Issued lagi. Issued loh. Wah, itu harusnya minimal saya dapat Bangkok tuh. Case itu udah issued. Baru juga issued, baru polis diantar, udah nganterin hadiah, udah ngasih makanan, udah nganterin polis. Berapa hari di free look, teman-teman. Wah, di free look itu dibatalin. Itu sakit nggak? Sakit banget. Kalau waktu itu saya mundur gara-gara free look 7 juta itu, maka selamanya cerita-cerita itu akan jadi tragedi. Tapi saya bersyukur saya tidak mundur. Kenapa? Karena sampai hari ini, cerita-cerita sedih waktu agent tadi, itu semua menjadi histori, jadi sejarah yang menyenangkan. Untuk siapa? Untuk tim saya juga nantinya. Dan teman-teman, ini yang selalu pegang. One day you will thank yourself for never giving up. Ini nggak cuma buat teman-teman agent ya, mungkin buat teman-teman AAD di sini, atau teman-teman AD yang lagi merasa, kok bisnis gue stuck, kok gue gini-gini aja, kok gue ngerasa work from home ini bikin gue terbatas. Teman-teman, prinsipnya jangan menyerah. Kenapa? Karena nanti tahun depan teman-teman akan bersyukur. Untung tahun lalu saya tidak menyerah. Saya pun waktu awal work from home ya, awal-awal Maret itu sempat terlena. 2 minggu itu nyantai banget. 2 minggu pertama tuh nyantai. Nonton Netflix, makan-makan terus, teman-teman. Kerjaannya pokoknya maunya nyantai terus. Tapi waktu di bulan April saya pikir saya harus berubah. Langsung waktu itu saya rekrut gila-gilaan. Saya bersama grup, kita total rekrut 20-an agent baru ya, 20-an agent baru. Yang saya pegang sendiri direct ada 13, sekarang 14 agent baru yang saya rekrut di bulan Maret dan April. Dari hasil itu aja udah ada 2 orang yang sudah kelihatan bakalan AAD, teman-teman. Itu semuanya pakai Zoom, teman-teman. Nggak ada yang ketemuan fisik. Bahkan ada yang satu di Pontianak, teman-teman. Itu calon AAD saya. Polis semua saya kirimin. Tadi saya dari JNE, jadi polisnya dikirim ke kantor ke Jakarta. Polisnya tadi saya sekali kirim 7 polis pakai JNE langsung tadi ke Pontianak, teman-teman. Jadi itu dia. Kenapa saya bersyukur bahwa saya tidak menyerah di masa PSBB ini. Saya juga nggak nyangka bahwa ternyata selama saya di Prudential, saya nggak pernah ngerekrut agent sebanyak ini di bulan 1 bulan. Tapi di bulan April saya ngerekrut sama grup hampir 20 agent baru. Dan banyak yang rontok ya, banyak juga yang nggak jalan, tapi banyak juga yang jalan gitu. Jadi ingat aja teman-teman, repetition is the mother of skill. Ini katanya si Bruce Lee. Bruce Lee itu tidak takut sama orang yang menguasai 10.000 jurus, tapi dia cuma berlatih 1 kali. Tapi teman-teman, kuasain aja 1 jurus, tapi dilatih 10.000 kali. Pakai aja jurus ya, pasti udah diajarin. Pasti di Lion Agency kan ada ya teman-teman ya, basic skill-nya.
yang satu yang diajarin waktu teman-teman mulai. Pakai itu aja teman-teman. Tapi ingat diulang 10.000 kali sampai tajam. Gitu. Karena saya juga jurusnya nggak banyak kok teman-teman. Saya jualnya dulu CCB terus. Saya jualnya CCB melulu waktu agent ngertinya. Karena memang nggak gitu kuasain hospital juga dulu. Sekarang baru deh lihat PPH, saya semangat jual PPH. Dulu saya jualnya CCB terus kok. Dana darurat terus gitu terus. Kemudian ini teman-teman dalam berbisnis, ingat let go and let God. Nah, bisnis ini lucu teman-teman. Semakin kita berusaha keras, tapi kalau Tuhan tidak berkenan di bisnis ini, kita nggak akan dapat apa-apa. Saya selalu prinsip saya ada let go dan let God. Let God maksudnya apa? Teman-teman, kalau kita udah berjuang, udah melakukan yang terbaik yang kita bisa, sisanya bagian Tuhan. Tapi ingat, jangan juga teman-teman cuman berdoa. Saya ingat kemarin saya ikut live-nya Pak Martin sama Andri Wongso. Pak Andri Wongso bilang, kalau orang yang hanya berdoa tapi tidak bekerja, itu adalah seorang pengemis spiritual. Seorang pengemis spiritual, orang yang cuma berdoa tapi nggak pernah bekerja. Tapi kalau kita bekerja, teman-teman, tapi kita nggak berdoa, itu namanya juga menurut saya itu orang yang bodoh. Ya, lu melakukan effort yang jauh lebih keras, sedangkan ya gimana rasanya kalau Tuhan tidak berkenan. Nah, itu yang saya pelajarin sih di bisnis ini. Itu dua keseimbangan itu saya udah rasain bahwa benar-benar bisnis ini bisnis perkenanan Tuhan. Saya cerita 2018, teman-teman. 2018 saya pernah 2018 saya pernah di tanggal 28 Desember itu saya sudah confirm untuk PCC leader, tapi saya hanya double star club producer. Jadi saya sudah PCC leader, tapi producer saya hanya double star club. Dan saya pikir ya udah nggak apa-apa deh double star club producer. Toh saya sudah lakukan yang terbaik. Saya juga semua nasabah udah liburan, tapi saya berpikir nggak apa-apa, nggak ada salahnya saya tetap berjuang. Waktu itu tanggal 28 Desember. Dan saya pikir ya udahlah, waktu itu kan jarak antara double star club ke PCC itu 200 juta. Jadi kalau 2018 itu double star club 1 miliar, PCC itu 1,2. Saya udah pikir ya udah nggak apa-apa. Waktu itu API saya 1 miliar. 1 miliar ya lebih dikit lah, ada bonansa. Saya lupa bonansa saya berapa gitu ya. Yang lucunya teman-teman, di tanggal 28, saya udah pikir ya udahlah, saya udah lakukan yang terbaik. Bisa tiba-tiba loh ada nasabah, udah 1 tahun saya follow up. 1 tahun saya follow up, chat saya cuma di-read aja. Di-read, nggak dibales, dibaca, cuma chat terang biru, nggak dibales. Bisa tiba-tiba tanggal 28 dia chat saya. Di proposal lu yang tahun lalu, yang lu kasih tahun lalu loh, saya kasih di 2017, ini tinggal ditanda tangan aja ya. Teman-teman bayangin, padahal saat itu kita udah pakai Proofforce. 2017 itu masih pakai SPAJ kertas, tinggal ditanda tangan. Akhirnya saya ke dia di tanggal 29 dan 5 orang, total API 100 jutaan lebih, teman-teman, dan akhirnya saya nutup PCC producer. Bukan hebatnya Odi, itu hebatnya Tuhan. Ya emang Tuhan mau kasih aja. Itu bukan kerja keras saya bilang. Itu kerjanya Tuhan. Kenapa? Karena orang yang nyari saya kok. Buat saya, bisnis ini adalah keseimbangan dua-duanya. Ya karena saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik yang perlu saya lakukan. Dan ini, satu video yang selalu saya juga, satu permenungan yang saya selalu, permenungan dalam hidup saya, kira-kira apa sih yang akan Tuhan pertanyakan ke saya kalau nanti saya pulang ke rumah Tuhan? Apa kira-kira Tuhan akan nanya, Di, lu seumur hidup udah pernah berapa kali PCC atau berapa kali Star Club? Atau jumlah leader di grup lu ada berapa? Saya yakin Tuhan nggak akan tanya itu sih. Atau Tuhan akan nanya, kira-kira apa Tuhan akan nanya, Di, aset lu di dunia apa aja? Lu udah dapat apa aja di dunia ini? Lu udah ngumpulin berapa banyak miliar di rekening lu? Saya yakin Tuhan nggak akan tanya itu. Tapi mungkin ya teman-teman ya, Tuhan akan tanya, berapa banyak orang-orang yang Anda tolong lewat pekerjaan Anda di Prudential. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya berubah karena Anda. Teman-teman, saya mau share satu video buat teman-teman. Boleh sama-sama disaksikan video ini. Saya langsung putar aja ya. Ở cái này nè, Khi không ơi, để tôi xếp. Ông đây phải ổn mà đi. Ông phải làm gì hả? Thảo mà ông phải làm gì? Ông ơi mẹ. เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ Giờ thăm gìอีกนะ mồi câu lẩu
Pak, อ่ะจัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Oke. Nah, teman-teman, ya itu ya tadi ya, yang selalu jadi permenungan ya teman-teman ya. Jadi kira-kira kita, oke, saya balik ke screen ya. Apa sih yang Tuhan akan pertanyain? Dan saya merasa ya teman-teman ya, pekerjaan kita di Prudential ya teman-teman ya, itu sangat berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan. Kenapa saya suka jualan teman-teman? Orang bilang kan di bisnis ini, lu fokus aja di bangun tim biar punya passive income. Tapi saya tetap jualan tiap tahun teman-teman. Tiap tahun saya masih ada dapat nasabah 40-an lah, biasanya 40-an nasabah. Kenapa? Karena saya merasa dengan saya selling, saya membantu orang lain. Banyak loh case-case yang saya lihat kayaknya gila ya. Ada nasabah saya PPH plus ya, premi itu 500 ribuan. Sampai PPH plus 500 ribuan buat anak-anak bisa ya. Kemarin anaknya sakit habis 200 juta di cover sama Prudential, sakit Kawasaki. Saya lihat, wah, ini benar-benar satu value yang luar biasa dari pekerjaan kita. Jadi teman-teman, kita sudah berada di tempat yang tepat. Kemudian pertanyaan berikutnya juga banyak orang-orang tim saya yang saya lihat pelan-pelan hidupnya berubah karena Prudential. Dan itu yang saya syukurin juga teman-teman. Kemudian, oke. Terus gimana caranya di seorang Odi bisa jualan gitu ya? Mungkin teman-teman nanya, gimana sih caranya tiap tahun bisa dapat nasabah 40-an orang ya? Kayak tahun ini pun saya nggak terlalu serius banget jualan karena memang lagi bangun tim. Tapi kemarin lihat API pribadi saya udah 380-an juta ya, saya lihat ya lumayan juga ya teman-teman ya. Lagi pandemik ini API saya pribadi, jualan pribadi udah 380 juta kan saya pikir ya lagi kayak gini kan orang-orang lagi bilang lagi susah jualan. Ternyata kuncinya selling itu cuma satu teman-teman. There is always about the mission before commission. Teman-teman, sekali lagi saya baca ya, there is always about the mission before commission. Dan ini yang selalu saya pegang teman-teman. Kenapa? Karena saya ngeliat di bisnis ini ya teman-teman ya, kita ketemu orang. Orang itu kan manusia. Dia bisa ngerasain kok orang yang ngomong gue ini tulus apa ada maunya. Kalau kita ketemu orang, isi kepala kita sudah ngitung-ngitung, gue bakal dapat duit berapa, gue bisa dapat trip apa, teman-teman, presentasi kita akan nggak tulus. Presentasi kita akan ada unsur-unsur tersembunyi. Tapi kalau kita bawa satu misi yang mulia, bahwa gue pengen ngasih perlindungan untuk keluarga lu. Teman-teman,
cara ngukurnya gimana? Taunya kita tulus apa enggak? Nah, simple teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu apakah teman-teman tulus apa enggak, caranya gini. Teman-teman pernah nggak prospek orang, udah oke, udah closing, udah oke ambil sama teman-teman, ya teman-teman ya, dia udah oke ngambil persis, tiba-tiba besokannya dia telepon teman-teman. Dia bilang, "Di, sorry ya, gua ambil produk ini sama persis sama adik gua. Sorry ya, ternyata adik gua agent juga di Prudential, teman. Dan dia baru jadi agent. Gua kasihan, gua mau nolongin dia. Jadi gua ambil, jadi proposal lu yang kemarin lu buatin, gua kasih ke adik gua ya, biar dia bikin ini sama persis." Teman-teman saya juga pernah ngalamin seperti itu kok. Tapi dia bilang ke dia, tapi gue thank you ya, di berkat lu, gue jadi tahu bahwa gue harus nambah uang pertanggungan. Waktu itu dia ambil uang pertanggungan 5 miliar karena saya presentasi saya gitu ya. Dia itu waktu itu bos saya di kantor gitu ya. Dia nggak bisa ambil sama saya karena adik ipar dia agent juga. Dia bisa jadi masalah sama istrinya kalau ketahuan ngambil sama orang lain. Padahal adik kandung istrinya kan agent juga. Saya akan bilang, akhirnya saya bilang ke dia apa? Kok ini apa? Nggak masalah, saya bilang. Tujuan saya presentasi adalah bukan supaya Bapak ambil sama saya, tapi supaya Bapak punya proteksi. Dan buat saya itu jauh lebih penting. Saya, uang 5 miliar pertanggungan yang Bapak ciptakan untuk keluarga Bapak, itu jauh lebih penting daripada sekian juta komisi yang saya terima. So, pesan saya cuma satu, Bapak jangan tunda ya. Kalau Bapak memang mau ambil sama adiknya Bapak, nggak apa-apa, Bapak ambil aja. Yang penting Bapak harus punya. Bapak kalau udah punya, Bapak kasih lihat saya Bapak punya. Di situ saya udah ngerasa saya sudah berhasil. Kenapa? Karena itu namanya mission, teman-teman. Gitu. Jadi sakit hati nggak waktu ngalamin itu? Jujur nggak bisa dibohong, pasti ada ya rasa sedih, kok gue udah capek. Nggak bohong lah kalau nggak sakit hati. Tapi ingat teman-teman, kalau kita balik lagi ke mission, kita nggak akan lama-lama meratapi case itu. Kita nggak akan lama-lama. Kenapa? Karena kita punya mission. Yang banyak terjadi adalah orang yang meratapi case-case seperti itu. Gila ya, gue udah presentasi capek-capek, dia bukanya sama adiknya yang agent juga. Berarti gue udah capek-capek buang waktu. Akhirnya karena dia buang waktu meratapi case seperti itu, dia tidak bisa dapat case lain yang udah Tuhan sediain. So, di bisnis ini penting banget untuk move on. So, next saya bilang. Selalu anggap kayak ada tim saya, aduh udah down banget, dia ngerasa tiap ini case-nya lapse lagi. Saya bilang, udah, anggap kita mulai dari nol lagi aja, anggap lagi baru lagi. Kenapa? Karena kalau selalu terfokus sama yang namanya hal-hal yang udah lewat, nanti kita nggak bisa ngelihat berkat yang udah disediain di depan kita. Dan ini sih, selalu saya bilang kalau selling itu ini aja kuncinya, simple, cuma 4, tulus. Kalau kita datang udah tulus, nggak macam-macam, itu enak. Yang kedua simpati. Orang cerita, kita dengar untuk apa? Benar-benar untuk dengar, bukan dengar untuk ngejawab. Karena kebanyakan orang ngedengar untuk ngejawab. Antusias, teman-teman. Di bisnis ini adalah bisnis antusias. Penting untuk orang-orang yang punya semangat. Dan yang terakhir, teman-teman, zero expectation. Nah, ini jurus ini saya belajar dari coach saya, Arisandi, tentang zero expectation. Kita ketemu orang, tetap kita lakukan yang terbaik. Presentasi sebaik mungkin yang kita bisa. Tapi ingat, bagian closing bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Jadi kalau pun memang tidak closing, it's okay. Kita tidak kecewa dan tidak berlarut-larut. Yang paling penting adalah saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi teman-teman hati-hati ya, zero expectation ini bukan berarti teman-teman nggak ngelakuin apa-apa. Teman-teman tetap melakukan yang terbaik, tapi berharaplah, tapi nggak usah ngarep juga. Kenapa? Karena saya lihat banyak banget orang-orang di bisnis ini, di bisnis Prudential yang nggak bisa move on. Gara-gara 1-2 case, gara-gara digantungin sama 1-2 nasabah dikerjain, dia akhirnya terstuck sama case itu. Akhirnya nggak move. Tim saya pun ada yang seperti itu, teman-teman. Dan ini teman-teman, terakhir, kenapa saya jatuh cinta sama bisnis Prudential? Teman-teman, tadi saya cerita saya mulai di bisnis ini sendiri ya, sama si Wilson doang, tadi yang ngajakin saya, dan akhirnya ya saya kan membuat grup saya sendiri ya. Ini leader saya ini Cilili ya. Mungkin Bro Joni kenal ya sama Cilili ya. Ini grup saya, keturunan saya lah. Ada adik juga, ada agent gitu ya. Saya mulai sendirian jalanin bisnis ini, tapi saya membangun satu keluarga di bisnis ini. Ya, saya bersyukur ya, maksudnya sekarang tiap minggu kita bisa ngumpul ya, memang masih ya paling tiap ngumpul rata-rata ya masih 15-20 paling ya, sampai 25 orang gitu kita kumpul tiap minggu gitu. Tapi seneng kita sampai sebutnya kita care group. Jadi acara saya tiap hari Selasa itu seminggu sekali saya sebutnya care group. Karena di situ kita saling sharing apa yang kita rasain di minggu ini gitu. Itu yang saya bersyukur di bisnis Prudential.
Saya seneng, tadi saya cerita saya orangnya seneng jalan-jalan. Saya bisa nemenin klien, saya bisa nemenin agent saya nih waktu itu mau ngejar AAD. Prospek sampai ke Makassar, bawa anak umur 6 bulan. Saya temenin 1 malam. Apakah itu ngerasa capek? Enggak kok teman-teman, saya bawa happy. Jadi saya pikir kapan lagi gue bisa kerja sambil jalan-jalan. Ini ke Manado, ke Manado. Terus saya senang juga teman-teman di bisnis ini kita diberkati untuk memberkati. Kalau dulu ya tadi saya cerita saya cukup lumayan sering diundang untuk ngisi-ngisi secara fisik, sekarang udah nggak bisa, jadi secara virtual aja, kayak sekarang ngomong sama teman-teman. Karena buat saya nggak penting ya, berapa banyak audiens yang dengar saya. Buat saya, dari 21 orang yang ada di ruangan ini, ada 1 aja yang hidupnya diberkatin lewat sharing saya. Buat saya itu udah lebih dari cukup sih. Jadi nggak penting ya. Saya ada yang bilang, Di, kalau diundang di agensi kecil, lu masih mau ngomong nggak? Gue bilang, mau aja. Saya pernah kok speaker isinya cuma 10 orang, satu agensi, saya bilang, di Jakarta loh, cuma 10 orang. Terus, kalau di FP1 kan sekali speaker 500 orang, saya bilang, nggak ada bedanya, saya bilang. Selama kita 1 orang aja yang dengar cerita saya, dan itu diberkatin hidupnya, saya bilang, itu udah lebih dari cukup sih. Toh kan balik lagi tadi, apa sih yang Tuhan mau tanyain ke kita kalau kita pulang nanti, gitu. Terus pertumbuhan karakter. Nah ini di bisnis ini teman-teman, ini yang saya rasain bahwa banyak banget yang berubah dari diri saya dan ini juga dirasakan sama orang-orang terdekat saya. Saya jadi orang yang lebih sabar, jadi orang yang lebih inilah bisa ngedengerin orang. Semua berkat bisnis ini. Kemudian saya bersyukur teman-teman, tadi saya cerita saya berasal dari keluarga yang biasa aja ya. Keluarga saya nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Orang tua saya nggak pernah. Kenapa? Karena mereka kerja keras buat sekolahin anak. Udah nggak mungkin mereka kepikiran jalan-jalan ke luar negeri. Sejak saya join Prudential ya, itu papa mama nggak pernah absen tiap tahun. Pasti jalan-jalan ke luar negeri. Pasti tiap tahun itu jalan-jalan. Ya kita ngerasain trip nih dari ini kemarin ini pertama kali saya dapat trip Double Star Club, ajak papa ke Sydney waktu itu. Terus ke Cina, terus mama saya bisa jalan-jalan ke Bangkok kemarin, dapat rookie pertama kali waktu itu. Terus ini saya bilang saya impiannya saya pengen lihat kota-kota yang indah di seluruh dunia. Saya bisa lihat Swiss ya waktu itu. Saya bisa pergi ini kemarin ke Montrigi. Ini naik Monty Twist teman-teman kemarin waktu acara PCC tahun lalu. Kan tahun ini PCC-nya dibatalin ya, di cash out ya tripnya. Jadi tahun ini aja belum jalan-jalan. Ini tahun lalu kita trip keluarga bisa jalan-jalan ya. Kita ke Berlin, ke Vatikan, kita extend teman-teman. So Vatikan ini kan saya kan keluarga Katolik. Jadi Vatikan ini naik hajinya saya sebagai orang Katolik gitu. Saya berhasil udah naik hajiin orang tua saya lah di usia mereka yang 60-an. Semuanya teman-teman itu berkat Prudential teman-teman. Itu yang saya syukurin. Ini kita bisa kemarin nginjekin kaki ke Vatikan. Tiap tahun bisa jalan-jalan. Ini ke Korea juga dari MRT. Jadi dari MRT juga tiap tahun kita ada kontes. Tahun ini harusnya kita udah berangkat nih ke Star Cruise, cuman kayaknya akan di cash out juga karena nggak memungkinkan kondisinya tahun ini. Tapi ini yang saya suka sih. Jadi teman-teman ini juga satu catatan yang selalu saya share ke tim saya juga, bahwa tidak akan miskin orang yang membelanjakan hartanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya. So teman-teman, ini yang saya alamin juga yang pasti pertumbuhan income ya teman-teman ya. Saya jujur dulu nggak pernah ngerasain yang namanya income, kan tadi saya cerita ya income 14-an juta ya kerja kantor. Saya join di Prudential ya teman-teman bisa ngerasain ya sekarang ya punya income 3 digit gitu tiap bulan. Itu buat saya sih itu satu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Karena nggak kebayang sih, benar-benar nggak kebayang gitu kalau dulunya bisa sampai seperti sekarang ini gitu. Jadi benar-benar perjalanan bersama Prudential itu luar biasa teman-teman. 5 tahun saya bersama Prudential, ini masuk tahun ke-6 saya, dan saya merasa masih banyak banget hal yang saya mau pelajarin, yang saya mau explore. Tapi ini penutup saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membawa saya sejauh ini kalau bukan untuk suatu kemenangan. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you untuk Bro Odi yang udah sharing sama kita ya. Sia. Thank you. Thank you. Teman-teman, luar biasa ya sharingnya ya teman-teman ya. Ini bukan, Tuhan tidak akan membawa aku sejauh ini kalau bukan suatu kemenangan gitu ya. Yes. Brody, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya. Nggak apa-apa kan ya? Boleh. Sebelumnya Boleh. Brody udah minum belum? Boleh. Iya, ini udah siapin botol minum dulu karena memang hari ini tiap hari harus minum 3 liter sekarang. Ya. Jadi botolnya gede banget. Ya, aku ingetin dulu nih. Tadi kan katanya mau minum. Ya, minum dulu.
Tapi makannya udah aman ya, udah selesai ya. Ya, jadi sekarang ada tugas dari dokter gizi saya, 1 hari harus minum 3 liter. Aduh, saya pikir gampang minum 3 liter, ternyata ngap ya teman-teman yang minum 3 liter sehari. Itu tipsnya ya, tips untuk ininya ya, programnya ya. Iya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, teman-teman boleh ya, teman-teman untuk chat di kolom chat ya. Sambil menunggu mungkin Brody, nanti ada mungkin beberapa teman-teman yang akan bertanya ya, siapa tahu dari sharingnya Brody tadi. Ya, teman-teman silakan ya di kolom chat, teman-teman boleh ketik. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman mungkin sambil bertanya ya, atau sambil mengetik di situ, saya yang bertanya, nggak apa-apa ya? Boleh dong kok. Ya, Nah, itu. Tadi Brody sempat awal-awal kan ditemanin sama leadernya kan ya, waktu pertama kali, terus juga sampai di situ, saya nggak kebayang sih ya, kalau saya yang nemani agent saya, atau saya ditemani leader saya, nunggu sampai jam 2 gitu, di rumah orang, itu nggak tahu rasa bete-nya gimana, ya masih rumah kokol ya, masih rumah saudara, tapi rasa bete-nya seperti apa, dan ini rasa gondok sama leaderku tuh gimana gitu ya. Maksudku gitu, seperti itu. Tapi mungkin pertanyaan saya adalah, kenapa bukannya muncul seperti kekecewaan atau jadi maksudnya memutuskan untuk tidak lanjut lagi? Apa karena hanya ketulusan atau kebaikan leader itu yang begitu polos gitu? Atau memang ada alasan lain nggak sih dari Brody yang mungkin ya kita bisa jadi tips lah ya, kita selalu melihat hal positif apa yang bisa kita ambil gitu untuk diri kita. Oke. Jadi gini kok. Jadi waktu itu kan ya jujur ya, kesel apa enggak nungguin orang segitu lama? Ya kesel. Tapi saya justru malah rasanya bukannya saya kesel sama itu. Saya malah nggak enak gitu. Jadi aduh, saya nggak enak nih. Leader saya udah capek-capek nemenin saya kok jadi ini. Tapi itu yang saya lihat. Leader saya itu orangnya stabil. Dia tuh nggak ada muka kesel, nggak ada muka bete, mukanya flat-flat aja, dan dia cuma bilang ya udah nggak apa-apa, kita lapar, cari makan. Waktu itu cari tukang nasi tek-tek gitu di depan, di jalanan. Yang penting kan kita nggak jauh-jauh dari pintu rumah, karena takut rumahnya dimasukin maling ya, malam-malam gitu. Tapi jadi gini, teman-teman, kuncinya di bisnis ini adalah teman-teman nikmatin. Jadi daripada kita bawa itu sebagai satu hal yang ini ya, yang bikin kesel ya. Kalau saya lebih suka kita enjoy the process. Saya melihat itu sebagai hal yang seru. Nah, teman-teman, tugasnya di bisnis ini adalah apa? Temukan sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman ngerasa ini seru. Karena kalau teman-teman bisa membuat ini seru ya, teman-teman nanti ketemu tantangan apapun, itu bisa ngelihat ini sebagai satu hal yang, wah ini ada challenge baru nih. Kayak kita kan suka main game. Game itu kadang-kadang makin lama makin susah. Pertama kali dibikin enak, gampang. Nah, di bisnis ini gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu tantangan, kalau teman-teman mundur, hilang, ya nyalahin kondisi, nyalahin leader, ya teman-teman akan stuck. Nah, kalau saya boleh flashback lagi, ya saya bilang kok ke si Wilson juga gitu. Saya bilang, hal terbaik gue bilang saat ini hidup gue adalah karena gue kenal lu gitu, karena lu ajak gue join ke Prudential. Saya bilang, jadi itu satu hal yang saya syukurin gitu bro. Jadi nggak pernah sih ada rasa kayak apa ya, kayak rasa bahkan ya ibaratnya bisnis ini lucu sih ya teman-teman. Jadi bisnis tabur tuai. Kalau kita sama leader kita ya, sama tim kita gitu ya, kita juga nggak pernah, misalkan saya nggak pernah nabur kepahitan lah ke leader saya gitu, kita bersikap baik ke leader kita, nanti tim kita pun akan seperti itu kok. Karena bisnis ini karmanya cepat teman-teman. Kita malas ikut sistem, nanti kita dapat agent-agent yang malas ikut sistem. Kita suka ngeluh nih, dikit-dikit kita ibaratnya tukang buang sampah ke leader, nanti dapat agent juga yang suka buang sampah. Kita yang mandiri, nanti kita dapat agent juga yang mandiri gitu. Jadi teman-teman mulailah bisnis ini dengan mindset yang baik. Nanti hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Amin. Thank you tipsnya. Jadi daripada dijadikan tragedi malam itu, mending dijadikan history gitu ya, seperti sharingnya tadi ya. Kan seru malah bro, bisa ketawa-ketawa sama leader kan, malah ngobrol-ngobrol gitu. Itu kan dinikmatin aja prosesnya gitu. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada yang sambil mengetik, ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau mau raise hand atau unmute, silakan ya. Jadi bisa ngobrol langsung nih sama Brody. Apa sih tipsnya? Atau mungkin teman-teman, ini nih senasib sama saya nih gitu ya. Ini nih yang saya dari dulu nyari, kok ada yang kayak gini nih. Aduh, saya ditinggalin sih kok gitu ya. Saya kan kalau kok ditinggalin, tungguin sampai jam 2, habis itu leader saya pulang sendiri gitu ya. Enggak ya, bercanda.
Oke, Bro Odi, ada satu pertanyaan lagi yang saya sempat tulis-tulis tadi, mungkin sambil kita ngobrol. Untuk di masa pandemi ini tadi kan katanya sempat merekrut sampai sekitar 13 agent direct gitu ya. Nah, boleh nggak kasih tips, maksudnya rekrutnya dari mana sih? Kalau kita-kita kan biasanya sekarang ada tuh dari kelas Zoom, ya kan, dari BOP. Nah, kalau sudah direkrut, terus gimana cara pembinaannya biar teman-teman ini juga maksimal? Karena tadi kan Brody bilang untuk produksi pribadi saja sudah 300-an juta, unit saja sudah 700-an juta gitu kan ya. Berarti kan timnya juga bertumbuh gitu ya. Nah, teman-teman agent yang sudah direkrut ini pembinaannya ada nggak tipsnya dari jarak jauh gitu? Oke, jadi yang pertama, jadi waktu pertama kali PSBB kan itu kan saya fokus bikin BOP, jadi bisa tiap minggu tuh saya bikin BOP mini dan BOP MRT saya cemplungin, fokus benar-benar BOP. Nah habis itu fokus bikin Zoom untuk training agent baru. Saya bikin modul, saya bikin 3 modul waktu itu. Cuman hospital, sakit kritis, sama cara bikin SKS. Padahal di MRT udah ada. Mereka kan tiap minggu juga ada trainingnya tiap Sabtu ya. Tapi saya bikin lagi yang lebih personal. Kan isinya cuma bertujuh, berenam gitu. Jadi saya batasin waktu itu maksimal 8 orang. Saya lebih pilih ngajar berkali-kali daripada saya nggak efektif. Karena kalau itu semua saya gabungin kan nanti nggak efektif. Jadi 8 maksimal. Jadi saya bikin game tuh bro waktu itu. Ayo cepet-cepetan bikin ilustrasi, kirim ke email saya. Yang nyampe pertama saya kasih OVO gitu. Jadi saya buat itu juga menjadi game gitu. Kan namanya agent baru seru dong. Dia ngerasa gue join nggak keluar apa-apa, nggak keluar duit. Kan saya bilang jadi agent pro itu enak loh teman-teman. Kalau di asuransi lain teman-teman AJ aja harus bayar. Di kita AJI gratis, ASI gratis. Malah dia dapat duit 50.000 kemarin ya. Udah gitu saya bikin game-games lagi gitu. Ayo cepet-cepetan bikin ilustrasi nanti dapat OVO kan mereka kan ini kan Jadi semangat ya. semangat. Wah, seru juga nih. Kan kita keluar duit berapa sih? Paling 50.000 sekali. Oke lah, sekali bikin sediain budget 200.000 misalnya nih buat 4 kali OVO. Atau kemarin saya bikin acara games tebak gambar untuk fellowship ya. Jadi kita ada fellowshipnya juga sih ya kalau kumpul. Jadi nggak melulu meeting training gitu. Nah, di situ mereka juga mikir, gue nothing tulus kok, seru-seruan, bisa ketawa bareng, dapat OVO gitu. Terus saya pikir sekarang sama aja dulu sebelum PSBB, saya meeting ajak mereka kumpul di kantor, saya harus sediain mereka konsumsi. Sama aja, saya keluar duit. Saya ajak meeting di kafe, lebih banyak kafenya. Kalau sekarang, tiap meeting cuma sediain misalkan, ya paling OVO berapa sih? Jauh lebih murah. Zoom juga kan kita gratis. Sekarang Zoom kan dikasih sama Prudential kan, untuk leader-leader yang elite club kan kita dikasih akun Zoom juga. Akses udah gratis juga. Jadi saya pikir, enak banget sekarang, malah kita budget lebih hemat gitu, malah bisa bangun tim nggak usah mikirin ini jalan apa enggak, udah rekrut aja. Kalau sekarang saya fokusnya adalah untuk mereka yang udah kerekrut, saya bawa mereka untuk mindset bisnisnya. Jadi sekarang udah untuk mereka gimana mereka jadi AAD yang udah mindsetnya tuh mindset leader gitu. Yang di care group itu ya tadi ya Bro Odi cerita ya, Iya, bukan ya? jadi kalau care group itu gabungan grup sih bro. Jadi gua sama keturunan ke bawah. Jadi di bawah kan ada beberapa AAD juga yang masih memang ya karena balik lagi ya teman-teman ya saya kalau AAD saya anggapnya itu masih leader transisi. Jadi saya masih saya pegang gitu. Kalau dia udah AD ya udah AD udah punya rumah tangga masing-masing, udah terserah deh mau ngapain juga, udah mau bikin grup sendiri kek, mau ikut grup saya kek, mau bikin grup sendiri udah terserah. Tapi kalau AAD itu saya anggapnya masih leader transisi lah, masih butuh dibimbing gitu. Jadi dari situ baru nanti saya lihat. Nah, kalau udah agent-agent yang udah siap juga, saya lihat nih, oh agent ini udah siap nih, udah bisa jadi, walaupun dia secara jabatan belum AAD ya, tapi saya lihat, oh ini udah mindset AAD, saya minta dia bikin grup sendiri gitu. Lu bikin grup chat minimal, lu bertanggung jawab sama anak-anak yang di bawah dia, karena kan ya balik lagi, nanti kan tahun depan dia akan jadi AAD juga. Gitu. Jadi sering-sering bikin ngumpul aja sih. Hampir semuanya di Zoom kok waktu itu. Jadi training agent baru pakai Zoom, bikin games aja pakai Zoom. Kan Zoom enak, teman-teman bisa coret-coret, games tebak gambar, teman-teman tinggal kasih japri ke orang itu suruh gambar, cepet-cepetan tebak. Itu kan kayak gitu kan. Ya udahlah daripada orang kemarin awal-awal PSBB kan orang stres bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Oke, ini ada satu pertanyaan nih dari akun Kristi Tania ya.
Di sini ditanya, bro, full time pro sejak kapan dan why? Tadi sempat lowbat device-nya. Oh, saya join 2015, tapi full time itu di 2016 pertengahan. Jadi waktu itu pas UM mau SUM. Kenapa sih sampai segitu lama, teman-teman? Ini jangan ditiru ya. Satu, kelamaan mikir. Yang kedua, kebanyakan nggak enak. Jadi waktu ngajuin resign sama atasan kan dibilang, jangan dulu lah, kita masih cari pengganti lu gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak full time. Akhirnya waktu itu saya nekat lah, udahlah, saya harus pokoknya 2016 saya bilang saya harus naik SUM, dan saya ngerasa waktu itu kalau naik ke UM sih masih oke ya. SUM kan harus 900 juta. Saya bilang, wah ini kalau saya jalani 2 pekerjaan saya bisa membahayakan kesehatan saya juga. Udahlah, lebih baik saya ambil keputusan tinggalin yang memang ibaratnya waktu itu saya punya pemikiran lebih baik saya menjelaskan kenapa saya gagal lah daripada saya menjelaskan kenapa saya tidak pernah mencoba. Ya gitu. Udah saya pikir udahlah tinggalin, lakuin yang terbaik. Mumpung saya masih muda waktu itu, ya saya mau ibaratnya lakuin yang terbaik yang versinya saya yang saya bisa gitu aja sih. Oke. Sip. Semoga terjawab ya di pertanyaan tadi ya. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan lagi ya? Oke, teman-teman, kalau belum ada pertanyaan, Bro Odi, kita boleh foto bareng-bareng ya. Sebenarnya kalau di Makassar itu 1 jam lebih cepat kan dibanding kalau di Jakarta gitu ya. Oh iya, berarti sekarang sudah jam 10 ya di Makassar ya? Sudah jam Wah. 10 di Makassar. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan memang kita mulainya juga, kalau di Jakarta jam 7, waktu Indonesia bagian Barat, di sana sudah jam 8 startnya gitu kan. Oke, memang kita selalu dari jam 8 kok setiap hari Jumatnya. Thank you juga, karena pas untung Jumatnya sudah digeser ke Selasa, jadi kita dapat slot nih. Kalau tidak digeser, kita nggak dapat slot. Ya. Oke, semoga bisa sukses bareng ya. Bro Odi, kita foto bareng dulu ya. Teman-teman boleh kita hidupin video, kita foto bareng-bareng dulu dengan Bro Odi yang sudah sharing sama kita semua ya. Oke, teman-teman yang videonya belum muncul, kita boleh foto bareng dulu dengan siapa saja yang ada, teman-teman. Angelin, Agnita ya. Siapa lagi? Wadi Amir ya, Diliani, ayo Fani. Kita munculin videonya dulu. Oke, jadi kita foto bareng-bareng dengan Bro Odi. Thank you untuk sharingnya. Ya. Oke, thank you Angelin. Siapa lagi? Fani, Sinta, Edwina, Wilson. Yes, oke, Ko Freddy. Oke. Baik teman-teman, siapa lagi? Kok belum muncul? Mungkin dastaran kali ya. Jadi malam nggak muncul gitu ya. Kalau training di rumah enak ya. Pakaiannya bisa suka-sukanya ya kalau malam. Oke, baik. Oke, baik teman-teman ya. Kita ucapin thank you ya. Dimulai teman-teman, ayo kita foto sama-sama dulu dengan Bro Odi. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you juga untuk Bro Odi yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sharing pada kita semua. Semoga itu bisa berguna untuk kita semua. Ya. Thank you Bro Odi. Thank you juga, Ya, Bro. Thank you. Doni Thank you dan berkatnya. semua teman-teman. Terima kasih, thank you. God bless ya semua. See you di God London bless you. ya. Ya. Thank you. See you di London. Oke. Baik, thank you ya, Bro Odi. Oke, ya. saya pamit ya kalau gitu ya teman-teman ya, karena saya Sip. masih ada jadwal coaching agent jam 9 waktu Wow, Jakarta. Jadi, Luar biasa. jadi pas nih 5 5 menit menit lagi. lagi. Oke. Permisi dulu ya teman-teman ya. God bless semuanya ya. Oke, thank you, Bro Odi. Iya, thank Oke, you. baik teman-teman, terima kasih juga semua yang sudah hadir ya pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk cara training kita berikutnya. Terima kasih.